Si pewaris palsu itu menjebakku dengan sistem pengabul permintaan. Tapi, ada satu syaratnya. Apapun yang ku minta, dia bakal dapat 2 kali lipat. Dia berhayal bisa pakai sistem ini buat hidup enak, sukses besar tanpa perlu kerja keras, dan terus-terusan memperlakukanku kayak keset kakinya. Dia bahkan berencana bikin orang tua kandungku membuangku sepenuhnya, tapi dia nggak nyangka satu detail kecil. Aku nggak bakal main sesuai skenarionya. Aku pun mengajukan permintaan. Aku minta supaya bisa tidur nyenyak tepat 8 jam setiap hari. Malam itu, si pewaris palsu langsung koma selama 16 jam penuh. Tepat setelah itu, aku dengan santai melontarkan permintaan keduaku. Siapa sangka, keesokan harinya dia langsung berlutut di kakiku, nangis-nangis mohon supaya aku berhenti bikin permintaan. Aku memegang permintaan ketigaku yang belum terucap sambil tersenyum miring. Dia dan sistemnya nggak akan pernah mimpi kalau aturan main ini sebenarnya milikku untuk dikendalikan. Setelah secara resmi diakui oleh keluarga kandungku yang kaya raya, aku terikat dengan sistem pengabul permintaan. Sistem itu bilang kalau aku menyelesaikan tugas yang diberikan, permintaan apapun bisa jadi kenyataan. Tapi, aku sempat bermimpi. Aku mimpi kalau setiap kali permintaanku terkabul, keberuntunganku dibajak dan digandakan oleh si pewaris palsu itu. Akhirnya, aku meninggal karena frustrasi berat. Saat aku bangun, reuni keluarga itu terjadi persis seperti yang ada di ingatanku. Kali ini, aku melihat tugas awal, menindas si murid teladan yang miskin, lalu aku terkekeh pelan. Aku langsung duduk, tegak di tempat tidur. Keringat dingin di punggungku sudah membasahi segalanya, meninggalkan bercak gelap di atas tikar bambu hijau putih yang sudah pudar dan murah di ranjang asramaku. Bahkan kaosku menempel erat di punggung, lengket kayak kain basah, jantungku berdegup kencang di dada. Debukannya menghantam tulang rusukku begitu keras sampai terasa sakit secara fisik. Bahkan pelipisku berdenyut-denyut. Di luar jendela, fajar baru saja menyingsing. Cahaya biru keabu-abuan menyusup melalui jeruji anti maling yang sudah karatan, menyinari tempat tidur teman sekamarku nomor 3, si Trey, yang ada di seberangku. Dia lagi tidur, mengangkang kayak bintang laut. Ada jejak air liur mengkilap di sudut mulutnya. Dia mengigau, "Jangan rebut paha ayamku. Yang terakhir itu punya gua." Ngoroknya kedengaran kayak mesin kecil, bergema keras banget di ruangan yang sunyi itu. Aku menatap kosong ke langit-langit yang menguning dan bernoda air. Pikiranku sepenuhnya dipenuhi oleh adegan terakhir yang menyesakkan dari mimpi itu. Dalam mimpi itu, aku terbaring di ranjang kayu yang keras dan berderit di kamar sewaan kumuh yang kusewa untuk ketiga kalinya. Perangkat tempat tidurnya terus mengerang. Sudut ruangan itu penuh dengan tumpukan baju kotor, dan udaranya membawa aroma samar mie instan murah. Layar ponsel pintar tua di tanganku masih menyala. Isinya postingan media sosial dari si pewaris palsu, Spencer Sterling. Dia pakai tuxedo mewah yang dijahit khusus sambil memeluk Lily. Lily pakai gaun pengantin model putri duyung, menyandarkan kepalanya di bahu Spencer, sambil tersenyum berseri-seri kayak bunga. Berdiri tepat di belakang mereka adalah orang tuaku. Ibuku, yang berlumuran perhiasan dan memakai ceongsam bangsawan, memegang erat tangan Lily, tertawa sampai matanya hampir tertutup. Ayahku menepuk bahu Spencer, wajahnya penuh kebanggaan yang menghangatkan. Keterangan fotonya berbunyi, "Selamat menikah untuk putra kami. Semoga kalian bahagia selamanya." Dua kata itu, putra kami, menusuk mataku tajam layaknya jarum. Tepat setelah itu, dadaku terasa seperti tersumbat gumpalan kapas yang basah kuyup. Bernapas jadi makin susah. Setiap tarikan napas terasa seperti ada bau logam darah. Akhirnya, pandanganku jadi gelap total, menyisakan kebencian yang pahit. Kenapa dia bisa mencuri hidupku dan tetap hidup enak? Aku tenggelam jauh ke dalam kegelapan abadi. Brengsek, umpatku sambil mengangkat tangan untuk mengusap wajah. Telapak tanganku penuh keringat dingin. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Saking nyatanya, bahkan sekarang kalau aku memejamkan mata, aku masih ingat tatapan jijik di mata ibuku saat melihatku. Gak ada bedanya dengan melihat tumpukan sampah. Saking nyatanya, setiap kali Spencer mau mendekatiku buat memanggilku kakak, senyum palsu yang muncul di sudut mulutnya itu sangat jelas. Saking nyatanya, tatapan menghindar Lily saat melihatku terasa seolah aku ini binatang buas. Namaku Max. Aku besar di panti asuhan bunga matahari di pinggiran kota. Kata direktur panti, waktu pertama kali dibawa ke sana, aku baru beberapa bulan. Dibungkus kain robek dengan kalung perak berukir huruf M tergantung di leherku. Kemarin sore, dua pria berjas hitam dan sepatu kulit mengkilap melacakku.
Mereka bilang aku adalah tuan muda asli dari Sterling Group yang hilang selama 18 tahun. Waktu itu, aku lagi ambil makan di kantin, tanganku masih memegang semangkuk tahu dan sayur hijau yang baru dimakan separuh. Aku jujur mengira aku ketemu penipu, sampai mereka menunjukkan laporan tes DNA dengan kecocokan 99,99% bareng kalung perak yang kupakai selama 18 tahun. Mereka bilang lambang yang diukir di bagian belakang kalung itu adalah lambang keluarga Sterling. Plot di mimpi itu cocok banget sama kenyataan. Bahkan detail soal Spencer yang mengambil jurusan internasional gabungan dengan uang kuliah 10 kali lebih mahal dari punyaku, itu persis banget. Dulu, aku berjuang mati-matian sampai dapat 623 poin buat masuk ke sini. Uang kuliahku sepenuhnya bergantung dari beasiswa panti dan uang yang kukumpulkan dari kerja sambilan akhir pekan. Dan Spencer, aku dengar dari anak-anak OSIS kalau dia menyumbang 3 juta yuan buat bisa masuk sekolah ini. Nilai ujian masuk kuliahnya 120 poin di bawah ambang batas penerimaan. Di kelas, dia cuma duduk di barisan paling belakang. Kalau nggak tidur, dia pasti main HP. Mikirin ini, aku menggigil. Merinding di sekujur lenganku. Dalam mimpi itu, aku meninggal karena frustrasi, mati di kamar sewaan seluas beberapa meter saja, tanpa pemakaman yang layak. Bagaimana dengan kenyataan? Apa kenyataannya bakal sama persis kayak mimpi itu? Kasih sayang, keluarga yang sudah kuperjuangkan habis-habisan akhirnya cuma jadi nol besar. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Layarnya menyala menampilkan nomor yang tidak dikenal. Aku menarik napas dalam-dalam, mencengkeram tepi ponsel begitu erat sampai ujung jariku pucat, lalu menggeser layar untuk menjawab. Suara lembut terdengar dari ujung telepon, tapi terasa berjarak seperti pecahan kaca yang dibalut gula. Max, kamu ada waktu pagi ini? Keluarga akan kirim mobil untuk menjemputmu. Mari bertemu sebentar untuk membicarakan rencana masa depan. Dialognya nggak meleset satu kata pun dibanding sama mimpiku. Aku menatap layar ponselku. 2 kalimat yang agak familiar tiba-tiba muncul di kepalaku. Tidak melakukan apapun adalah melakukan segalanya. Tidak melawan adalah melawan. Melawan adalah tidak melawan. Itu kalimat yang kubaca di buku Tao Te Ching, usang di rak panti asuhan tahun lalu. Dulu kupikir itu cuma omong kosong sok bijak, tapi sekarang rasanya seperti penyelamat hidup. Aku akan tunggu kalian di gerbang barat sekolah. Aku berusaha sebisa mungkin agar suaraku terdengar tenang. Setelah telepon ditutup, kusadari punggungku basah kuyup oleh keringat lagi. Saat aku turun dari ranjang, papan kayunya berdecit keras sampai membangunkan Trey. Dia mengucek matanya, duduk dengan rambut berantakan seperti sarang burung, lalu bertanya, "Max, ada apa? Kenapa pagi-pagi muka lo kayak orang stres gitu?" "Gak apa-apa, cuma mimpi buruk," ucapku sambil mencari baju. Jemariku menyentuh kaos pudar di lemari dan hatiku kembali mencelos. "Oh ya, hari ini gue traktir makan siang ya. Lo pilih aja tempatnya. Pesan apapun yang lo mau." Trey langsung bangun total, melompat dari ranjang tanpa sempat pakai sandal. "Gila, Max. Lo menang lotre, jangan bilang lo ternyata pewaris miliarder yang selama ini sembunyi. Lo kan bilang gede di panti asuhan. Gua pikir lo mahasiswa kere kayak gua." Aku cuma tersenyum, diam saja, lalu memakai kaosku. Mobil keluarga Sterling sudah parkir di bawah pohon sycamore di gerbang barat sekolah. Maybach hitam dengan plat nomor 5 digit itu berkilau tertimpa sinar matahari, bikin silau mata yang melihatnya. Sopirnya yang memakai seragam hitam dengan kancing manset emas berkilau di pergelangan tangannya, melihatku mendekat. Dia segera membukakan pintu belakang dengan sopan, sedikit membungkuk memberi hormat, tapi tatapannya yang menilai menembusku seperti jarum. Aku membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Jok kulitnya begitu empuk sampai aku merasa canggung, aku bahkan bingung harus menaruh tangan dan kakiku di mana. Mobil itu mengeluarkan aroma kayu gaharu yang samar, sangat berbeda dengan bau disinfektan di asrama atau panti asuhan. Saat mobil melaju ke jalan raya, melihat gedung-gedung tinggi yang melesat cepat di luar jendela, hatiku sama sekali tidak merasa bersemangat untuk bertemu keluarga kandungku. Sebaliknya, rasa panik dari mimpi itu justru makin menjadi-jadi. Dalam mimpi itu pertama kalinya aku pergi ke rumah mewah keluarga Sterling. Aku gugup setengah mati sampai tanganku gemetar. Saat masuk, aku tidak sengaja menyenggol vas di lorong. Lalu Spencer tidak sengaja menumpahkan jus ke pakaianku. Ibuku meskipun saat itu aku belum berani memanggilnya, ibu mengerutkan kening sambil mengelap jus di gaunnya dengan tisu. Nadanya penuh rasa jijik. "Dasar ceroboh dan tidak sopan, kayak orang gak pernah lihat dunia aja. Kali ini aku sudah lebih pintar. Aku sudah menyetrika bajuku sampai mulus.
menghabiskan 5 yuan di Binatus sekolah kemarin. Aku bahkan membeli sebungkus tisu dan memasukkannya ke saku. Bahkan kuku jariku sudah kupotong rapi. Rumah keluarga Sterling jauh lebih megah daripada di dalam mimpiku. Air mancur di depan pintu menyemburkan air setinggi 3 meter. Butiran airnya jatuh ke lantai marmer, pecah menjadi tetesan kecil. Sekumpulan mawar merah ditanam di halaman, kelopaknya masih menyimpan embun pagi. Di dekatnya, seorang pekerja berseragam sedang memegang gunting, merapikan dahan dan dedaunan. Nyonya Sterling berdiri di tangga depan, mengenakan gaun sutra berwarna krem dan kalung mutiara sambil memegang tas kulit aligator. Wajahnya tersenyum, cepat masuk, di luar anginnya kencang. Spencer juga ada di sana. Dia bersandar di kusen pintu, rambutnya tertata rapi dengan gel, ujungnya diwarnai sedikit warna emas. Melihatku datang, dia langsung menyambutku dengan antusias, mengulurkan tangan untuk menepuk bahuku. "Kak, akhirnya kamu sampai juga. Ibu, ayah, dan aku sudah menunggumu sejak kemarin. Aku bahkan sengaja minta dapur membuatkan makanan kesukaanmu. Oh iya, aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku suruh mereka masak sedikit semuanya." Tepat saat tangannya hendak menyentuh bahuku, aku diam-diam bergeser ke samping, menghindar, lalu membisikkan ucapan terima kasih. Tangan Spencer menggantung di udara. Ada kilatan terkejut di matanya. Mungkin dia tidak menyangka aku tidak akan bertingkah terharu seperti di dalam mimpi, malah justru menunjukkan sikap menjaga jarak. Begitu masuk ke ruang tamu, aku jadi makin pendiam. Lampu gantung kristal di ruang tamu lebarnya 2 meter, cahayanya jatuh ke furnitur kayu mahoni, benar-benar menyilaukan. Di dinding tergantung lukisan pemandangan dengan tanda tangan seniman terkenal yang namanya tidak kukenali. Seorang pelayan membawakan secangkir teh panas. Aku menerimanya dengan kedua tangan, membiarkan kehangatannya menyentuh ujung jariku, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Kemudian aku duduk di sofa paling ujung, kursi yang letaknya paling jauh dari kepala meja. Punggungku tegak sempurna, pura-pura tegang, padahal aku sedang mengamati reaksi mereka dari sudut mataku. Benar saja, baru beberapa kalimat, Nyonya Sterling meletakkan cangkir tehnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Nadanya terdengar seperti sedang bernegosiasi, tapi memancarkan ketegasan yang mutlak. "Max, kamu baru saja kembali. Ada banyak hal di rumah ini yang perlu kamu sesuaikan. Kamu tahu, Spencer sudah tinggal di sini selama 18 tahun. Ikatan batinnya dengan kami sangat dalam. Tiba-tiba punya kakak laki-laki. Anak itu mungkin merasa tidak nyaman. Jadi, soal namamu, kita pakai yang lama dulu ya. Tidak perlu terburu-buru menggantinya. Untuk dunia luar, jangan bilang dulu kalau kamu anak keluarga Sterling. Kita ingin menghindari orang bergosip dan membuat Spencer kesulitan. Bisa dimengerti, kata demi kata. Persis sama seperti di dalam mimpi. Aku mendongak, menunjukkan ekspresi bimbang di wajahku. Jemariku mencengkram erat pinggiran cangkir teh. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Iya, saya mengerti, Tante. Aku tidak memanggilnya ibu. Aku tidak sanggup mengucapkannya." Dalam mimpi, saat pertama kali aku memanggilnya ibu, dia sempat membeku sejenak, lalu hanya bergumam ham dengan tidak peduli. Tapi matanya langsung melirik ke arah Spencer. Tatapan itu membuat hatiku terasa setengah beku. Tuan Sterling, yang duduk di kursi berlengan di seberangku, tadinya memegang teko tanah liat sambil diam saja sepanjang waktu. Baru sekarang dia bicara perlahan. Suaranya penuh wibawa. "Kamar-kamar di villa ini lengkap semua fasilitasnya. Tapi karena kamu baru kembali, kamu mungkin belum terbiasa tinggal bersama kami. Kita siapkan kamar tamu dulu untukmu. Tunggu sampai kamu beradaptasi. Nanti kita lihat lagi." Matanya menyapu tubuhku seolah sedang menaksir harga sebuah barang. Tidak ada sedikit pun kasih sayang seorang ayah untuk darah dagingnya sendiri. "Terima kasih, Paman." Aku terus mengangguk mempertahankan sikap patuh dan pengertian. Tapi hatiku rasanya seperti ditusuk jarum dan digosok dengan garam. Spencer, yang dari tadi cuma berdiri di pinggir, pura-pura kasih saran. "Ma, si abang kan baru balik. Gimana kalau dia tidur di kamar tamu aja? Kamarku kan gede. Mending kamar aku aja buat dia. Aku biar di kamar tamu." Dia ngomong gitu. Tapi matanya ngelirik ke Nyonya Sterling, nungguin mamanya nolak. Aku langsung melambai-lambaikan tangan, sengaja, akting kaget dan ngerasa nggak enak. Nggak usah. Kamar tamu udah cukup kok. Aku bisa tidur di mana aja. Aku nggak enak dong kalau harus ngerepotin Spencer. Kebohongan yang disembunyiin Spencer di balik matanya itu hampir nggak bisa ditutup-tutupin lagi.
Dia nyeruput tehnya, sudut bibirnya sedikit berkedut, nahan senyum. Pasti dia mikir aku masih gampang banget dimanipulasi kayak di dalam mimpi itu. Dikasih sedikit manis-manis, terus aku bakal nurut sama semua perintahnya. Pas mereka udah selesai nyebutin semua kemauan mereka, aku pelan-pelan ngangkat kepala, terus ngeluarin kertas yang udah dilipat rapi dari saku. Itu catatan yang aku tulis semalaman sampai tengah malam di bawah lampu meja di kamar asrama. Aku nulis setiap perinciannya, mulai dari uang saku 300 yuan sebulan dari panti asuhan, sampai 2.860 yuan biaya buku dan lain-lain. Selama 9 tahun masa wajib belajar, padahal harusnya sekolah gratis. Terus ada lagi beasiswa 2.000 yuan per tahun selama 3 tahun aku SMA, uang yang aku keluarin buat beli buku pelajaran dan alat tulis setiap tahun, bahkan sampai biaya berobat 500 yuan yang dibayarin panti asuhan pas aku sakit di kelas 12. Total, semuanya pas 86.427 yuan. Bahkan uang kembaliannya aku hitung teliti satu persatu. Aku nyodorin kertas itu terus bilang, "Paman, Tante, aku kan tumbuh besar di panti asuhan dari kecil. Negara udah banyak bantu aku," kata pengurus panti. "Jadi orang itu harus tahu berterima kasih. Sekarang setelah aku ketemu kalian, aku mau minta Paman sama Tante buat gantiin uang ini ke negara. Kalian bisa sumbangin ke panti asuhan. Anggap aja ini caraku buat berterima kasih secara pribadi sama negara atas kebaikan mereka yang udah ngebesarin aku selama ini." Ruang tamu langsung mendadak sepi banget. Bahkan suara langkah kaki pelayan pun nggak kedengeran. Wajah Tuan dan Nyonya Sterling langsung kaku. Cangkir teh di tangan Nyonya Sterling gemetar. Tehnya tumpah membasahi gaun sutranya, ninggalin noda gelap di situ. Spencer bahkan gak niat akting lagi. Dia mengernyit, ngeliatin aku kayak ngeliat monster. Seolah-olah aku baru aja minta sesuatu yang gak masuk akal dan keterlaluan. Nyonya Sterling ngambil kertas itu, jarinya agak gemetaran. Dia ngeliatin kertas itu lama banget sebelum akhirnya maksain senyum kaku. "Max, kamu ini kok sopan banget sih? Keluarga kita kan masih punya uang segitu, gak perlu dibikin ribet kayak gini." Suaranya kedengeran aneh. Jelas banget dia nggak nyangka aku bakal minta hal kayak gitu. Semua rencananya jadi berantakan. Tuan Sterling batuk pelan buat mecahin suasana yang canggung itu. Dia ngambil kartu bank warna hitam dari saku dalam jasnya, ditaruh di atas meja kopi, terus digeser ke arahku. "Ada 5 juta yuan di dalam situ. Anggap aja ini kompensasi dari kami buat kamu. Soal uang yang tadi, nanti biar kita yang urus buat disumbangin ke panti asuhan. Kamu nggak usah mikirin itu." Nadanya kedengeran nggak sabaran, kayak lagi ngasih duit ke pengemis yang ganggu. 5 juta yuan, 2 kali lipat dari yang ada di mimpi. Di mimpi, mereka cuma ngasih 2,5 juta yuan, dan bilangnya itu buat biaya hidup sementara. Aku ngebatin sambil nyibir, tapi di luarnya, aku tetap pasang muka panik kayak orang yang dikasih rezeki nomplok. Aku ambil kartu bank itu pakai 2 tangan, ngeremes pinggiran kartunya kuat-kuat, terus aku ngomong, "Terima kasih Paman Tante, tapi uang ini kebanyakan. Aku nggak bisa nerima sebanyak ini. Udah, ambil aja." Tuan Sterling motong omonganku dengan nada yang nggak bisa dibantah. "Anggap aja ini utang kami ke kamu." Aku masukin kartu bank itu ke saku. Aku nggak ngomong apa-apa lagi. Nggak manggil mereka mama atau papa, dan nggak berniat lama-lama di sana. Aku ngecek jam di HP, terus berdiri, dan pamit buat pergi. "Paman, Tante, Spencer, aku masih ada kelas siang ini, jadi aku izin balik ke kampus duluan." Nyonya Sterling bengong. Dia mungkin gak nyangka kalau aku sama sekali gak niat tinggal di sini. Pas di mimpi, aku dulu minta buat tinggal di sana dengan takut-takut. Tapi dia malah pakai alasan kamar tamu, belum siap buat ngusir aku balik ke kampus. Dia buru-buru bilang, "Kamu gak mau duduk lebih lama lagi? Makan malam aja di sini. Dapur udah masak banyak makanan." "Nggak, makasih Tante. Di kampus masih ada urusan." "Makasih ya Tante." Habis ngomong gitu, aku langsung balik badan dan jalan keluar tanpa nengok lagi. Aku takut kalau aku nengok, aku bakal ngelihat ekspresi lega mereka. Aku takut aku nggak bakal bisa nahan diri buat nanya, "Kalian itu pernah nganggep aku anak nggak sih?" Pas jalan keluar gerbang villa, sopirnya mau nganter aku balik ke kampus. Tapi aku nolak, bilang kalau aku pengen jalan kaki sendiri. Jalan di sepanjang jalanan yang penuh pohon di luar area villa, cahaya matahari nembus dedaunan dan jatuh ke tanah, bikin bercak-bercak cahaya. Aku ngeremes kartu bank di tanganku kuat-kuat. Pinggiran kartu itu nancep di telapak tanganku, kerasa agak sakit. Di hatiku cuma ada satu pikiran. Semua penderitaan yang aku alamin di mimpi itu, aku nggak bakal biarin diri aku ngerasain itu untuk kedua kalinya. Spencer punya utang sama aku. Orang tua itu punya utang sama aku. Aku bakal ambil semuanya balik,
Satu persatu, pas aku balik ke asrama, temen sekamarku si Trey, Ben, sama Dan lagi ada di sana. Trey lagi duduk di depan komputernya main game, suara keyboardnya kedengeran berisik banget. Ben lagi pakai headphone, nonton film, sesekali ketawa-ketawa sendiri, dan lagi rapihin bukunya, siap-siap mau ke perpustakaan. Pas ngelihat aku balik, Trey langsung pause gamenya terus nengok, matanya melotot lebar. Max, gimana hasilnya? Beneran jadi pewaris miliarder? Beneran 2 orang pakai jas sama sepatu kulit itu yang jemput lo? Aku ngeluarin kartu bank dari saku terus aku lempar ke meja. Plak, kartunya kena meja dengan bunyi yang jelas banget. Ketiga teman sekamarku langsung ngerubungin meja, mata mereka nggak lepas dari kartu hitam itu. 5 juta, kataku, sambil berusaha tenang sebisa mungkin. Gue taruhan ini penipuan. Siapa sih yang tiba-tiba ngasih orang 5 juta yuan? Ben ngambil kartu bank itu, diperiksa di bawah cahaya lampu. Lama banget. Jarinya hati-hati banget megang pinggirannya kayak takut kotor. Gila, Max. Lo lagi dipelihara sugar mama ya? Lihat kartunya aja udah kelihatan mahal banget. Ini black card ya? Nggak mungkin ah. Aku ketawa terus aku tampar pelan tengkuknya, Ben. Sugar mama apaan? Ini yang pernah gue ceritain sebelumnya. Ada orang yang bilang, gua anak mereka yang hilang. Ini uang kompensasi yang mereka kasih ke gua. Gue ceritain semuanya ke mereka soal proses pengakuan keluarga itu. Tapi ya, gue nggak bilang soal mimpi aneh itu. Gue cuman bilang kalau keluarga gue agak aneh aja. Mereka nggak ngebolehin gue ganti nama, nggak mau ngakuin gue di depan publik, tapi tiba-tiba langsung kasih gue 5 juta yuan. Rasanya janggal banget. Trey nepuk bahu gue kenceng banget sampai gue hampir aja oleng. Max, peduli amat itu penipuan atau bukan, tarik aja duitnya terus habisin dulu. 5 juta yuan man, itu cukup buat kita bertiga makan, minum, sama party sampai lulus nanti. Bahkan bisa buat beli mobil sekalian. Tambah. Dan sambil benerin kacamatanya, matanya kelihatan semangat banget. Bos Max, gimana kalau lo traktir kita makan? Anggap aja perayaan buat lo yang akhirnya nemu keluarga, plus syukuran karena asrama kita akhirnya punya anak orang kaya. Ngelihat muka mereka yang antusias banget, hati gue ngerasa lebih anget. Pas gede di panti asuhan, gue nggak punya banyak temen. Anak-anak di sana bejibun. Jadi ya, semua orang harus jaga diri masing-masing. Baru pas kuliah ini, 3 teman sekamar gue inilah yang bikin gue ngerasa punya saudara beneran. Mereka selalu nyisain pintu nggak dikunci kalau gue pulang malam abis kerja sambilan. Mereka bakal narik gue ke kantin kalau gue lagi bokeh nggak punya duit buat makan. Mereka juga yang beliin obat pas gue sakit. Oke, kalian aja yang pilih tempatnya. Makan sepuasnya hari ini. Apapun yang mau kalian pesen, sikat aja, nggak usah sungkan. Mereka bertiga langsung sorak-sorai sambil loncat-loncat. Trey langsung nutup gamenya, buka aplikasi review, terus mulai nyari tempat. Akhirnya, dia milih tempat sate yang hits banget deket kampus namanya The Old Spot. Gue denger paha, kambing bakar sama ginjal bakarnya enak banget. Tapi harganya emang agak lumayan mahal. Biasanya sih kita ke sana cuman pas ada yang ulang tahun di antara kita berempat, kita pun berangkat ke sana naik sepeda sewaan. Tempatnya rame banget, asap ngebul di mana-mana, hawanya kecampur bau sate sama bir dingin. Pas si bos lihat kita, dia langsung nyapa akrab. Bocah-bocah duduk di tempat biasa. Iya, bos. Hari ini kita pesen lebih banyak. Teriak Trey kenceng, terus narik kita duduk di pojokan yang agak sepi. Pas menu dateng, Trey langsung nyodorin ke gua. Max, lo aja yang mesen. Hari ini lo bosnya. Gue senyum, ambil menunya, terus mesen paha kambing bakar, ginjal bakar, sayap ayam bakar, sama banyak banget sayuran. Gue juga pesen 2 peti bir dingin. Pas lagi nunggu makanan, Ben tiba-tiba keinget sesuatu terus nanya, Max, itu keluarga lo baik nggak? Emang beneran kayak di TV-TV? Banyak pelayan terus, meja makannya panjang banget penuh makanan. Gue diem sejenak, kebayang lampu kristal dingin di ruang tamu keluarga Sterling, sama senyum kaku nyokap Sterling. Gue geleng kepala, biasa aja, nggak ada yang spesial. Ngeliat gue kayak nggak mau bahas itu, Trey langsung ganti topik. Udahlah, nggak usah bahas yang nggak enak. Ayo, minum dulu. Dia ngangkat botol bir terus ngisi gelas kita berempat. Pas birnya selesai dituang, makanannya langsung dateng. Paha kambing bakar yang masih ngebul punya kulit emas yang garing, taburan jinten sama bubuk cabenya bikin ngiler abis. Kita berempat langsung sikat makanannya, ngobrol seru sambil makan. Dari bahas game sampai pelajaran, dari masa depan sampai impian, suasananya makin lama makin pecah. Pas di tengah acara, Trey berdiri sambil megang gelas birnya, busanya sampai tumpah-tumpah. Max, gue bersulang buat lo. Mau lo anak orang kaya atau bukan, buat makan hari ini aja. Mulai sekarang lo kakak gue. Enggak, lu bos gue. Lo harus jagain gue mulai sekarang. Gue bakal ikut lo naklukin dunia.
Ngaco loh, siapa yang jadi bos? Gue ketawa, terus nendang kakinya pelan di bawah meja. Tapi hati gue beneran seneng banget. Gue angkat gelas, terus gue aduin sama gelasnya. Jagain apaan? Kita ini saudara man. Ben sama Dan juga ikutan angkat gelas. Bos, jangan lupa nanti sering-sering traktir makanan enak ya. Beres, janji gue sambil senyum. Terus minum birnya segelas gede. Rasa dingin birnya turun ke tenggorokan gue, nyapu semua rasa sedih yang masih sisa di hati gue. Kita makan minum sampai begah. Pas balik ke asrama, udah hampir jam 11 malam. Koridor sepi, cuma ada lampu sensor yang nyala pas kita lewat. Gue bersih-bersih, terus rebahan di kasur keras gue, tutup mata, siap-siap mau tidur pules. Tiba-tiba, suara robotik yang datar banget bergema di dalam kepala gue kayak suara komputer. Ding, host yang cocok terdeteksi. Sistem harapan berhasil terikat. Gue langsung melek. Semua bulu kuduk gue berdiri. Dalam sekejap, keringet dingin basahin punggung gue. Sistem ini bener-bener sama kayak yang ada di mimpi itu. Gue pikir gue halusinasi, terus buru-buru tutup mata lagi ngebatin gue pasti kebanyakan minum tadi, cuma halusinasi. Tapi suara robot itu kedengeran lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Host, jangan panik. Ini adalah sistem harapan. Ada total 3 kesempatan berharap yang diberikan kepada host. Host harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem buat dapetin hak berharap itu. Kalau gagal, ada hukumannya. Persetan, teriak gue dalam hati. Gue nggak butuh sistem apapun. Pergi lo dari kepala gue. Ding, pengikatan sistem tidak bisa dibatalkan. Jika host menolak menyelesaikan tugas, host harus menanggung hukuman. Isi hukumannya acak dan bisa berdampak pada kesehatan, akademik, atau hubungan sosial host. Suara robot itu tetap gak goyah sedikit pun. Tugas pertama diberikan. Bully mahasiswa miskin peringkat 1 di jurusan, Vivian, batas waktu 24 jam. Mohon selesaikan tugas segera, Vivian. Sosok cewek itu langsung muncul di otak gua. Tingginya nggak seberapa, cuman sekitar 158 cm. Dia selalu pakai jaket seragam biru yang udah kusam. Kalau musim dingin, dia nambahin coat tebal yang udah lama. Kalau musim panas, ya cuman pakai seragam itu. Di kelas, dia selalu duduk di barisan paling depan. Punggungnya tegak banget, nyatet pelajaran dengan teliti, terus pakai pulpen warna-warni buat nandain poin penting. Latar belakang keluarganya susah banget. Gue pernah denger ketua kelas bilang kalau bapaknya Vivian itu pecandu judi yang udah kehilangan segalanya, bikin keluarganya kelilit utang banyak banget. Nyokapnya sakit kronis dan butuh duit buat obat setiap bulan. Dia juga punya adik laki-laki yang masih SMP. Biaya kuliah sama kebutuhan sehari-hari jadi beban berat buat dia. Tiap kelar kelas, dia harus kerja sambilan di minimarket deket kampus sampai jam 11 malam. Pas akhir pekan, dia bagi-bagiin brosur. Di mimpi itu, gue ngikutin kata sistem buat ngebully Vivian. Pas dia nggak lihat, gue sobek-sobek buku catatannya sampai hancur, terus gue sebar di lantai. Gue cegat dia di depan minimarket, gue rampas gajinya yang baru dia terima, terus gue dorong dia sampai jatuh ke tanah. Gue nyebarin gosip keji di forum sekolah, bilang kalau dia sering jalan sama om-om tajir demi duit dan pakai cara kotor buat dapat beasiswa. Akhirnya, 2 tahun setelah lulus, tekanan yang gak tertahankan bikin dia nekat ngakhiri hidupnya di gedung akademik sekolah. Berita bilang, sebelum dia meninggal, dia masih punya utang lebih dari 100.000 yuan. Ibunya udah meninggal karena gak ada biaya buat berobat. Adik laki-lakinya juga terpaksa putus sekolah demi kerja. Dulu, gue ngerasa itu sistem yang maksa gue. Jadi gue gak punya pilihan lain. Sekarang, kalau diingat-ingat, gue bener-bener sampah. Gue hancurin hidupnya pakai tangan gue sendiri. Gue dorong dia sampai ke jalan buntu. Gue angkat tangan dan nampar diri gue sendiri. Plak. Suara nyaring itu bergema di kamar asrama yang sepi. Trey, yang tidur di sebelah gue, jadi kebangun. Dia ngeracau setengah sadar, Max. Ada apa sih? Kenapa lu mukul nyamuk kenceng banget? Gak ada apa-apa. Gue ngerendahin suara gue, tenggorokan gue agak tercekat, tapi pikiran gue bergejolak kayak badai. Tragedi di mimpi itu, gue gak akan biarin itu keulang lagi. Vivian itu baik banget. Dia gak pantas dapat akhir kayak gitu. Tapi sistem bilang, kalau gue gak nyelesain tugasnya, bakal ada hukuman. Gue harus gimana? Kalau hukuman itu ngefek ke saudara-saudara gue atau ngerusak studi gue, gimana cara ngadepinnya? Gue natap noda jamur di langit-langit, pikiran gue berantakan. Tiba-tiba, ada ide muncul. Sistem nyuruh gue buat ngebully Vivian, tapi nggak pernah dijelasin harus ngebully kayak gimana. Apa definisi ngebully itu gue yang nentuin atau sistem?
Kalau gue pakai cara lain buat ngebully dia, yang bisa nyelesain tugas sistem tapi juga ngebantu dia, bukannya itu malah sempurna. Pas pikiran itu muncul, gue langsung duduk tegak, mata gue berbinar. Bener banget, gue bakal lakuin itu. Sore berikutnya, gue datang ke gedung akademik setengah jam lebih awal buat nunggu. Pas kelas bubar, murid-murid keluar bergerombol sambil ngobrol dan ketawa ketiwi. Gue nyender di pohon mahoni, mata gue nggak lepas dari pintu gedung, nunggu Vivian keluar. Gue udah mikirin mateng-mateng tadi malam gimana caranya ngebully dia tapi sekalian ngebantu dia. Hal yang paling dia butuhin itu duit sama cara buat kabur dari bapaknya yang hobi judi. Jadi, gue harus mulai dari 2 poin itu. Setelah nunggu sekitar 10 menit, gue lihat sosok Vivian. Dia pakai tas punggung yang udah pudar, megang plastik bening di tangannya. Isinya 2 bakpao sama sebungkus kecil acar sayur. Itu mungkin makan malamnya. Dia jalan cepet banget, nundukin kepala seolah takut ketahuan. Gue baru mau maju buat ngomong sama dia, pas tiba-tiba ada pria parubaya lari keluar dari gang kecil di dekat situ. Dia pakai jaket lusuh yang penuh noda minyak. Rambutnya berantakan, mukanya penuh janggut. Dia bau rokok sama alkohol banget. Dia narik tangan Vivian kenceng, suaranya kasar kayak gesekan amplas. Mana duitnya? Gue suruh lu cari duit, lu nyembunyiin dari gue ya. Itu bapaknya, Frank. Vivian ketakutan sampai gemeteran hebat. Plastik di tangannya jatuh ke tanah. 2 bakpao itu menggelinding ke kubangan lumpur di pinggir jalan. Langsung kotor kena tanah. Mukanya pucat pasi, suaranya gemetar kayak mau nangis. Yah, aku bener-bener nggak punya duit sebanyak itu. Gaji bulan ini udah aku pakai buat beli obat ibu. Sisanya cuma cukup buat aku sama adik bertahan hidup. Obat? Penyakit dia itu lubang tanpa dasar. Nggak bakal bisa sembuh. Frank ngangkat tangan siap mukul Vivian. Tamparan itu kerasa kenceng banget. Gue bilang ya, lu harus kasih gue 5.000 yuan hari ini. Kalau enggak, gue bakal ke sekolah lu dan bikin keributan biar lu nggak bisa sekolah lagi. Biar semua orang tahu lu punya bapak tukang judi. Vivian merem ketakutan, tubuhnya gemeteran nggak karuan. Gue nggak bisa nahan lagi. Gue nerjang maju dan dorong Frank sekuat tenaga. Dia kehilangan keseimbangan, sempoyongan ke belakang, dan hampir jatuh. Gue angkat tangan dan ngasih dia 1 tamparan di muka. Plek! Suara nyaring dan telak. Frank sampai bengong. Dia diam mematung, megang mukanya, natap gue dengan murka. Lu siapa, hah? Lu tahu nggak siapa gue? Gue natap dia dingin, suara gue penuh kemarahan. Lu tahu nggak siapa gue? Coba sentuh dia lagi, lihat apa yang terjadi. Frank ngeliatin gue, terus ngeliat kerumunan murid yang mulai kumpul. Beberapa udah ngeluarin HP buat rekam. Ekspresinya berubah. Ada kilatan takut di matanya, tapi dia langsung masang muka garang lagi. Lu tunggu aja. Urusan kita belum selesai. Habis bilang gitu, dia ngeliatin Vivian dengan tatapan mengancam, terus balik badan, ngomel-ngomel sambil lari, dan cepet hilang di gang. Vivian ambruk ke tanah, hati-hati ngambil 2 bakpao yang penuh lumpur. Air matanya jatuh kayak mutiara putus, ngeresap ke bakpao, dan ninggalin bekas noda. Bahunya gemeteran pelan. Dia kelihatan gak berdaya dan kasihan banget. Gue jalan nyamperin dan narik dia berdiri. Gue sengaja pakai nada yang galak dan gak sabaran. Ikut gue. Gue narik Vivian sampai dia hampir jatuh. Dia dongak, matanya penuh ketakutan, suaranya gemetar. Apa yang mau kamu lakuin? Diem dan jalan. Gue nggak peduli sama dia dan langsung narik dia ke ruang belajar kecil di belakang gedung akademik. Ruangan itu biasanya buat belajar mandiri dan jarang ada orang lewat, apalagi jam segini pas murid-murid udah pada makan atau balik ke asrama. Gue yakin ruangan itu kosong. Gue narik dia masuk dan ngelepasin tangan gue. Ruangan kecil itu sepi banget, cuma ada suara angin yang nepak dedaunan di luar jendela. Papan tulisnya masih ada sisa rumus yang ditulis guru kelas sebelumnya. Ada sarang laba-laba di pojokan, dan mejanya penuh debu tipis. Gue dorong dia ke kursi. Terus, gue ngeluarin 2 gepok duit dari tas. Gue udah ke bank kemarin buat narik duit itu. Tiap gepok isinya 10.000 yuan yang diikat segel bank merah. Gue banting duit itu ke meja, DUK. Gepokan duit itu kena meja dengan suara berat. Vivian kaget denger suaranya. Dia natap gue kosong, matanya penuh bingung sama takut. Gue sengaja masang muka kayak om-om cabul, pandangan gue nyapu dia dari atas ke bawah, nada gue sok asik. Gue mau sewa lu jadi asisten pribadi gue, gajinya 20.000 yuan sebulan. Syaratnya gampang, harus siap sedia kapanpun. Apapun yang gue suruh, lu harus lakuin. Gak boleh nolak. Mata Vivian berbinar, kayak ngelihat secercah harapan, tapi langsung hilang gitu aja. Dia gigit bibir, kedua tangannya ngeremas, ujung jaketnya kenceng, dan tiba-tiba dia berdiri dari kursi. Suaranya penuh dengan perlawanan. Aku nggak mau.
Jangan berani-berani kamu coba buat menindas aku. Aku lebih milih mati kelaparan daripada harus ngelakuin hal kayak gini. Menindas kamu? Aku mencibir, lalu mengangkat tangan dan menampar pelan pipinya. Aku nggak pakai tenaga sama sekali, cuma menyentuh pipinya. Tapi tetap saja meninggalkan bekas kemerahan di wajahnya. Aku harus bikin dia mikir kalau aku beneran mau menindasnya, supaya sandiwara ini nantinya nggak bikin curiga. Aku sengaja mengeraskan suara, nada bicaraku penuh dengan ancaman, jangan nolak tawaran baik kalau akhirnya cuma bakal kena hukuman yang lebih parah. Ibu kamu masih di rumah sakit nungguin uang pengobatan kan? Saudara kamu juga belum bayar uang kuliah bulan ini, iya kan? Kalau kamu nggak mau ngelakuin ini, aku buang semua uang ini sekarang juga. Aku pastiin kamu nggak akan pernah bisa tegakkan kepala lagi. Kamu pikir kamu masih bisa lanjut kuliah. Kamu pikir ibu kamu bisa bertahan hidup. Kata-kata itu menusuk hati Vivian bagaikan pisau. Air matanya langsung tumpah, bahunya bergetar semakin hebat. Dia menatap dua tumpukan uang di atas meja, lalu menatapku, matanya penuh dengan pergulatan batin dan rasa sakit. Akhirnya, dia menunduk perlahan, suaranya tercekat seolah dia sudah menyerah akan segalanya. Aku bakal ngelakuin itu. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, mengambil uang di atas meja, dan mendekapkannya ke dada dengan hati-hati. Seolah itu adalah satu-satunya harapan hidupnya. Lalu dia mendongak, matanya merah padam, dan bertanya pelan, "Ini, kita lakuin di sini, atau kita pergi ke hotel?" Melihat penghinaan dan keputusasaan di matanya, hatiku terasa sakit seperti ditusuk jarum. Sesak sampai aku hampir nggak bisa bernapas. Tapi aku nggak boleh lembek. Kalau aku lembek, seluruh rencana bakal hancur. Dan sistem itu juga nggak akan membiarkanku. Aku sengaja memasang ekspresi jijik, mengerutkan dahi, dan menatapnya dari atas ke bawah. Nada bicaraku penuh dengan hinaan. Kamu pikir cewek kurus kering kayak kamu, yang baunya cuma deterjen murah, itu pantas buat aku? Wajah Vivian langsung memucat. Dia menundukkan kepala lebih dalam lagi, hampir menyembunyikannya di dadanya. Jari-jarinya mencengkeram uang itu ke dadanya begitu erat sampai buku jarinya memutih. Sekarang aku kasih syarat pertamaku. Aku melembutkan nada bicaraku sedikit, tapi tetap terdengar tegas. Mulai hari ini, berhenti semua kerja sampingan kamu sekarang juga. Jangan pergi ke minimarket lagi. Jangan bagi-bagi brosur lagi. Kamu harus makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Apalagi, kamu harus makan enak, minimal 1 lauk daging dan 1 sayur. Uang makan harian kamu nggak boleh kurang dari 50 yuan. Tunggu sampai badan kamu sehat dan bugar dulu baru temui aku. Kalau kamu ngikutin aku dengan penampilan kayak gini, cuma bikin aku malu. Paham? Vivian membeku. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan kebingungan, seolah dia nggak paham apa yang aku omongin. Dia mungkin nggak nyangka kalau tindakan menindas yang aku lakuin sebenarnya adalah memaksanya buat makan yang bener dan berhenti kerja sampingan. Lihat apa kamu? Aku sengaja melotot ke arahnya. Nada bicaraku terdengar nggak sabar. Jangan kira aku punya niat baik buat nolongin kamu. Aku cuma nggak izinin orang semiskin kamu ada di sekolah ini. Itu ngerusak reputasi aku. Sekarang ambil uang itu dan pergi dari sini. Setelah bilang gitu, aku berbalik dan langsung pergi tanpa menoleh lagi. Aku takut kalau aku nengok sekali lagi, aku nggak bakal bisa nahan diri buat jelasin semuanya dan minta maaf ke dia. Melangkah keluar dari ruangan kecil itu, angin di luar terasa agak dingin. Angin itu menerpa wajahku, bikin aku sedikit lebih sadar. Aku mengangkat tangan dan menampar diriku sendiri. Plak, telapak tanganku terasa panas. Dasar pecundang, umpatku dalam hati, aku jelas-jelas mau nolong dia, tapi harus pakai cara yang menyakitkan kayak gini. Pas balik ke asrama, baru saja aku duduk dan mengatur napas. Suara sistem menggema di kepalaku. Ding! Tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Menindas siswa miskin peringkat atas, Vivian. Evaluasi tugas, lulus. Tuan rumah mendapatkan 1 kesempatan permintaan. Berdasarkan situasi saat ini, sistem merekomendasikan untuk meminta investasi yang menguntungkan, peningkatan akademik, atau perluasan jaringan. Silakan segera buat permintaan. Aku menghela napas lega. Tugas selesai dan Vivian aman. Tanpa pikir panjang, aku langsung bicara ke sistem di dalam pikiranku. Aku mau dapat tepat 8 jam tidur nyenyak setiap hari. Dulu, untuk permintaan pertamaku, aku milih kekayaan lewat investasi. Hasilnya, Spencer malah dapat 2 kali lipat dan orang tua makin memihak dia. Kali ini,
Aku benar-benar nggak mau milih permintaan yang egois kayak gitu. Aku pengen milih sesuatu yang berguna buat diriku tanpa bikin Spencer diuntungkan. Ding! Tuan rumah meminta 8 jam tidur nyenyak yang sempurna setiap hari. Permintaan berhasil. Efek akan dimulai malam ini. Mohon tunggu. Sistem itu menghilang. Malam itu, aku berbaring di ranjang kayu dan langsung terlelap. Gak ada mimpi buruk, gak ada suara berisik. Aku bahkan gak dengar suara tray ngorok. Aku tidur sangat nyenyak seolah lagi berbaring di atas awan. Pas bangun keesokan paginya, matahari sudah terang benderang. Trey dan yang lainnya sudah bangun. Aku meregangkan tubuh, merasa seluruh badanku penuh energi. Pikiranku juga sangat tajam. Ini adalah tidur terbaik dalam hidupku. Aku ambil tas dan langsung ke kelas. Baru saja sampai di depan pintu gedung akademik, aku dengar beberapa teman sekelas lagi gosipin Spencer. Kalian dengar nggak? Spencer tidur seharian kemarin. Aku dengar alarmnya bunyi belasan kali dari pagi buta, tapi dia nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya, orang tuanya harus nyuruh supir datang jauh-jauh ke asramanya buat ngebangunin dia. Dia hampir ketinggalan kelas. Bisik salah satu cewek, kelihatan senang banget sama gosip itu. Serius? Tadi malam aku ngechat dia buat main game di warnet, tapi dia baru balas pagi tadi. Bilangnya dia kesiangan jadi nggak baca pesanku. Seorang cowok di sebelahnya menimpali dengan nada ragu. Dia nggak pernah kayak gini sebelumnya. Kenapa tiba-tiba dia jadi tukang tidur? Aku dengar orang tuanya bawa dia ke rumah sakit buat cek kesehatan. Sudah CT scan otak, tes darah, dan semuanya. Hasilnya, nggak sakit apa-apa. Dokternya bilang itu aneh banget. Mereka belum pernah lihat orang tidur sebanyak itu. Cewek lain menyambung, matanya terbelalak karena penasaran. Aku mencibir dalam hati. Sesuai prediksiku, efek dari sistem itu jadi 2 kali lipat. Aku minta 8 jam, jadi Spencer kena 16 jam. Ini jebakan sistem. Apapun yang aku minta, Spencer bakal dapat 2 kali lipat manfaatnya. Apapun yang aku minta, Spencer dapat 2 kali lipat manfaatnya. Tapi kali ini, manfaat ganda itu malah jadi masalah besar buat dia. Habis kelas, Spencer beneran datang nyari aku. Wajahnya kelihatan berantakan banget. Lingkaran hitam di bawah matanya tebal kayak habis kena bugem mentah. Matanya merah, energinya benar-benar terkuras habis. Bahkan rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini kelihatan kayak sapu ijuk. Kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari aku ya. Dia menghalangi jalanku, nadanya penuh kecurigaan. Dia menatapku lekat-lekat, seolah ingin mengamati reaksinya. Aku pura-pura kaget sambil memasang wajah bingung. Enggak kok. Kenapa Spencer? Ada yang salah? Muka lu pucat banget. Lu kurang tidur ya? Apa karena belakangan ini tekanan pelajaran terlalu berat? Spencer menatapku, keraguan di matanya makin kentara. Gua akhir-akhir ini nggak bisa bangun, padahal udah tidur sampai 16 jam sehari. Mau secepat apapun gua tidur, besoknya tetap nggak bisa bangun. Orang tua gua udah bawa gua ke banyak rumah sakit besar dan dokter spesialis, tapi tetap nggak ketemu penyebabnya. Coba kasih tahu gua, ada yang nggak beres ya? Apa ada orang yang ngerjain gua? Pas dia bilang ada yang ngerjain, dia natap langsung ke arahku. Dia pasti curiga ada hal aneh yang terjadi. Gua nggak tahu, aku mengangkat bahu dengan wajah yang kelihatan polos banget. Mungkin lo cuma kecapekan karena belajar. Lagian kan lo di kelas sering nggak merhatiin, pasti lo begadang mulu kan buat ngebut pas mau ujian. Mungkin kesehatan lo terganggu gara-gara keseringan begadang. Mending lo banyakin istirahat deh. Berhenti main game mulu. Spencer mau ngomong lagi, tapi bel masuk kelas keburu bunyi. Guru kami pun masuk ke kelas sambil bawa buku materi. Dia melotot marah ke arahku, terus dengan kesal balik ke bangkunya di barisan paling belakang dekat jendela. Beberapa hari berikutnya, kondisi narkolepsi Spencer makin parah. Di kelas, dia terus-terusan ketiduran sampai kepalanya miring-miring. Air liurnya sampai membasahi buku paket di mejanya. Buku pelajaran pemasaran itu sampai kusut kena iler dia. Gurunya beberapa kali manggil dia buat jawab pertanyaan, tapi dia malah terbangun dengan linglung dan gak bisa jawab apa-apa. Seisi kelas akhirnya ngetawain dia. Pernah sekali dia ketiduran di tengah rapat OSIS pas ketua lagi pidato. Suara dengkurannya sampai terdengar jelas di ruang rapat yang lagi hening itu. Ketua OSIS marah besar dan langsung ngeluarin Spencer dari keanggotaan saat itu juga. Pak dan Bu Sterling sampai benar-benar panik. Mereka bawa dia dari satu rumah sakit besar ke rumah sakit lain. Bahkan sampai pergi ke rumah sakit spesialis di Beijing dan Shanghai buat ngelakuin tes ini itu. Hasilnya semua nunjukin kalau badannya sehat-sehat aja. Semua indikator normal. Mereka benar-benar buntu. Mereka sampai pergi ke peramal buat minta jimat untuk dipakai Spencer dan masang tata letak feng shui di rumah. Tapi tetap nggak ada yang manjur. Spencer tetap tidur 16 jam sehari. Pas bangun pun, dia masih kayak orang linglung yang kehilangan jiwanya. Sementara aku bisa tidur nyenyak 8 jam sehari, dan kondisi tubuhku jadi makin segar. Di kelas,
Konsentrasiku meningkat drastis. Apapun yang diajarin guru, aku bisa langsung paham. Aku bahkan bisa bantuin jawab pertanyaan teman-temanku. Dulu matematikaku lemah banget dan aku selalu kewalahan ngikutin kecepatan guru. Sekarang, semuanya terasa gampang dan aku bisa ngerjain soal-soal tingkat lanjut sendirian. Teman-teman sekamarku bilang aku kelihatan kayak orang yang beda banget, lebih aktif dan percaya diri. Suatu sore, aku lagi baca buku di perpustakaan. Suasananya tenang banget, cuma kedengaran suara kertas yang dibalik dan goresan pulpen di atas buku. Aku duduk dekat jendela, sinar matahari menembus kaca dan terasa hangat menyinari halaman buku. Tiba-tiba, sosok yang kukenal muncul di depanku. Itu Vivian. Dia kelihatan lebih berisi dari sebelumnya. Wajahnya juga lebih segar, nggak pucat lagi. Dia pakai gaun biru muda yang simpel dengan pita kecil di kerahnya. Kelihatannya bersih dan elegan banget. Dia pegang buku catatan di tangannya, berdiri di depanku, dan berbisik pelan, bos. Aku mendongak, tersenyum, dan menunjuk kursi di depanku. Duduk sini. Gimana kondisi kamu? Sudah makan dengan benar belakangan ini? Jauh lebih baik, makasih ya, bos. Vivian duduk dan naruh buku catatannya di meja. Buku itu punya sampul merah muda dengan pola-pola yang lucu. Sepertinya dia baru beli. Dia nunduk terus berbisik, ini catatan yang kurangkum selama beberapa hari terakhir. Isinya poin-poin penting dan bagian sulit yang dijelaskan guru. Kalau bos butuh, aku bisa bantu ajarin. Nggak perlu. Aku menggeser bukunya kembali sambil tersenyum. Kamu belajar yang rajin aja buat diri sendiri. Catatan ini lebih berguna buat kamu. Oh ya, gimana kabar mama dan adikmu? Biaya rumah sakit sama uang sekolahnya sudah lunas? Vivian terdiam sejenak lalu mendongak dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Dia mengangguk dan bilang, Mama sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang lagi istirahat di rumah. Dokter bilang kalau Mama rajin minum obat, kondisinya bakal berangsur pulih. Uang sekolah adikku juga sudah dibayar. Dia bahkan dapat peringkat 1 di kelasnya. Dia bilang mau belajar dari kakaknya. Makasih ya bos. Kalau bukan karena bos, aku beneran gak tahu harus gimana lagi. Itu bukan apa-apa. Aku tersenyum, merasa senang banget belajar yang rajin saja. Cari pekerjaan yang stabil nantinya, supaya bisa ngerawat mama sama adik kamu dengan baik. Itu cara terbaik buat membalas aku. Vivian menatapku dengan tatapan yang sudah berbeda. Bukan lagi rasa takut dan lelah seperti dulu, tapi tergantikan dengan rasa syukur dan sedikit rasa malu yang samar. Pipinya sedikit merona, dia menundukkan kepalanya sambil bergumam. Aku tahu bos. Aku lagi ngobrol dan bahas soal matematika bareng Vivian waktu suara sistem tiba-tiba menggema di kepalaku. Ding, tugas kedua diberikan. Membolos kelas sebanyak 20 kali. Batas waktu 3 minggu. Mohon selesaikan tugas dengan segera. Kegagalan dalam tugas akan mengakibatkan hukuman. Membolos 20 kali, aku diam-diam merasa senang di dalam hati. Untungnya, aku sudah persiapan sejak awal. Pas milih mata kuliah kemarin, selain mata kuliah utama, aku sengaja milih 3 mata kuliah pilihan yang santai banget. Apresiasi film, budaya teh, dan etika internasional. Kelas-kelas ini biasanya nggak ketat pengawasannya. Gurunya jarang ngecek kehadiran, bahkan kalau dicek pun, aku bisa minta tolong teman buat titip absen. Bolos kelas-kelas ini gampang banget. Selama 3 minggu ke depan, aku mulai menjalankan rencana bolosku. Pas kelas apresiasi film, gurunya biasanya cuma muter film lama. Kebanyakan mahasiswa di kelas cuma main HP atau ketiduran. Aku bakal ambil kesempatan itu buat kabur. Pas kelas budaya teh, waktu guru minta latihan mencicipi teh, aku pura-pura izin ke kamar mandi terus langsung balik ke asrama atau pergi ke perpustakaan. Dan buat etika internasional, gurunya cuma ceramah soal teori etika yang membosankan. Aku cuma dengerin setengah jalan terus, langsung kabur. Setiap kali bolos mata kuliah pilihan ini, aku minta tolong Trey buat titip absen. Trey itu orangnya setia banget dan selalu setuju dengan senang hati sambil bilang, Max, tenang aja, pergi sana. Gue yang tanggung jawab. Dijamin aman, sambil bolos mata kuliah pilihan itu, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di perpustakaan. Aku entah minta diajarin Vivian atau baca buku buat riset investasi sendirian. Aku punya 5 juta yuan di tangan. Aku nggak bisa membiarkan uang itu nganggur terus. Aku harus putar uangnya biar terus berkembang. Gue banyak baca buku soal investasi, mantau beberapa saham sama reksadana, terus siap-siap alokasiin dana buat investasi pas waktunya pas. Sebenarnya Spencer udah tahu kalau gue sering bolos. Pasti itu ulah antek-anteknya yang laporin gue. Dia itu punya banyak kenalan di sekolah,
selalu dikelilingi sama penjilat yang pada cari muka. Dia pikir dia akhirnya nemu kelemahan gua. Jadi dia langsung ngadu ke Pak dan Bu Sterling. Dia pengen mereka marahin gua, biar mereka nganggep gua anak nakal yang gak becus. Tapi dia nggak nyangka, Pak sama Bu Sterling lagi pusing 7 keliling ngurusin penyakit tidurnya dia. Mereka beneran udah nggak punya tenaga buat ngurusin gue. Pas Bu Sterling denger aduan Spencer, dia cuma nanggepin seadanya. Iya, nanti kalau kondisi kamu udah mendingan, ibu bakal kasih dia pelajaran. Pak Sterling malah bilang terang-terangan, kalau dia mau bolos, ya biarin aja. Dia kan bukan keluarga kita, lagian dia nggak bakal warisin perusahaan ini nanti, diamin aja. Spencer beneran kena mental, kayak disiram air es. Dia marah banget sampai mau meledak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa nelan amarahnya sendiri. 3 minggu kemudian, gue sukses nyelesain misi bolos 20 kali. Malam itu, pas gue balik ke asrama, suara sistem kedengeran di kepala gue. Ting, host telah menyelesaikan misi bolos 20 kali. Evaluasi misi sangat baik. Host dapat kesempatan permintaan kedua. Kali ini, sistem nyaranin buat pilih kecerdasan bisnis, optimasi fisik, atau ningkatin daya tarik romantis. Kalau host nggak milih opsi yang disaranin, kamu bisa ngadepin risiko yang nggak diketahui. Tolong pilih dengan hati-hati. Risiko nggak diketahui, gue mencibir, sistem ini mau ngancem gue biar gue milih sesuai kemauan dia. Di mimpi itu, gara-gara gue milih opsi yang disaranin kayak kekayaan investasi sama peningkatan akademik, Spencer dapat keuntungan 2 kali lipat yang bikin orang tua makin sayang sama dia. Kali ini, gue mutlak nolak milih itu. Gue pengen milih permintaan yang berguna buat gue, tapi sekaligus bawa bencana buat Spencer. Gue mikir sebentar, terus ngomong ke sistem di dalam pikiran gue. Gue minta gender gue tetap laki-laki dan orientasi romantis gue ke perempuan. Permintaan ini gampang banget buat gue, soalnya gue emang dasarnya suka cewek. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi buat Spencer, beda cerita. Sistemnya kan ngelipat gandain efeknya. Gue cuma secara sepihak tertarik ke perempuan. Jadi, gimana sama orientasi romantisnya Spencer? Mikirinnya aja udah lucu banget. Ting, permintaan host berhasil. Efeknya bakal kerasa dalam 24 jam. Sistem ngingetin host, milih opsi yang nggak disaranin, punya potensi risiko. Gue sama sekali nggak khawatir sama yang namanya risiko-risiko itu. Toh, Spencer bakal nanggung risiko 2 kali lipat buat gue. Bener aja, 2 hari kemudian, rumor soal Spencer meledak di seluruh sekolah, bahkan lebih gila daripada kejadian penyakit tidurnya. Kalian denger nggak? Spencer nembak cowok di stadion kemarin. Seorang cewek yang pegang ponsel cerita dengan heboh ke temen-temennya. Ada yang ngerekam videonya. Lihat deh, dia bahkan nyoba megang tangan cowok itu, tapi malah didorong. Malu-maluin banget. Beneran, kemarin gue masih lihat dia makan sama cewek. Kenapa tiba-tiba suka cowok? Cewek lain kelihatan kaget banget, nggak percaya. Ya ampun, bukannya dulu dia ngejar Lily. Lily bahkan nolak dia, dan dia kelihatan menderita banget waktu itu. Kenapa orientasinya berubah drastis gini? Teman sekelas yang lain, nimbrung, matanya berbinar pengen gosip. Dengar obrolan itu, hati gue ngerasa puas banget. Sebelumnya, Spencer selalu sok romantis di sekolah, ngejar-ngejar cewek biar semua orang tahu, akhirnya nggak ada satupun yang mau. Nah sekarang rasain tuh, orientasi seksualnya jadi ke laki-laki. Coba kita lihat gimana caranya dia mau sok jadi ahli cinta yang ngejar-ngejar cewek lagi. Malam itu, Spencer nyamperin gue. Dia ngadang gue di gang kecil yang gelap di bawah tangga asrama. Gangnya gelap banget, cuma diterangin lampu jalan yang kuning redup. Lampu kuning itu nyorot mukanya, bikin dia kelihatan menyedihkan banget. Kelopak matanya cekung, rambutnya berantakan, bajunya bahkan gak dikancingin bener. 2 kancing kemejanya meleset. Dia kelihatan gak beda sama orang gila. Ini ulah lo kan? Spencer nerjang maju buat nginterogasi gue. Dia nyengkram lengan gue, jarinya neken keras banget bikin gue ngeringis sakit. Suaranya gemeteran karena takut sekaligus marah. Gue tahu lu punya sistem itu. Lo kan yang minta biar gue jadi gini, suruh sistem itu buat ngembaliin gue kayak semula sekarang juga. Kalau enggak, gue nggak bakal lepasin lo. Gue ngelepas tangannya dengan kasar sambil nyibir. Lo ngomong apaan sih? Sistem apa? Gue nggak paham. Kepribadian lo sendiri yang berubah, emangnya ada hubungannya sama gue? Masa lo suka cowok terus mau nyalain orang lain? Jangan sok polos. Emosi Spencer makin gak terkendali. Dia nunjuk muka gue dengan jari yang gemeteran. Dulu, gue tidur 16 jam sehari. Sekarang, gue jadi kayak gini. Ini pasti ulah lo. Buruan balikin, gue jadi normal. Kalau enggak, gue bakal lapor mama sama papa. Gue bikin mereka kasih lo pelajaran terus ngusir lo dari rumah keluarga Sterling. Silakan aja. Gue melipat tangan, jawab dengan santai. Emang lo pikir mama sama papa bakal percaya sama lo? Sekarang, mereka cuma peduli sama penyakit tidur lo, sama orientasi seksual lo.
Mereka beneran nggak punya waktu buat ngurusin gua. Bahkan kalau lo bilang mereka gua punya sistem, mereka cuman bakal mikir lo udah gila. Kalau mental lo nggak waras dan cuman ngomong ngaco. Spencer natap gua, matanya penuh sama ketakutan, amarah, dan sedikit rasa putus asa. Dia tahu gua bener. Mama sama papa sekarang bener-bener nggak percaya sama omongannya. Bahkan mikir kalau karena tekanannya terlalu tinggi, dia jadi halusinasi. Tiba-tiba, dengan suara debuman, dia berlutut. Lututnya ngehantam lantai keras banget, ngeluarin suara yang ngebekas. Celananya kena debu, bikin dia kelihatan miris banget. Dia megang ujung celana gua. Suaranya nangis kayak anak kecil yang gak berdaya. Abang, gue salah. Harusnya gue gak rebut perhatian mama sama papa dari lo. Gak usah jebak lo, gak usah bikin lo menderita. Maafin gue kali ini. Bisa lo balikin gue jadi normal? Mulai sekarang, gue gak bakal ngelawan lo lagi. Gue bakal dengerin semua kata lo ya. Lihat dia berlutut kayak gitu, hati gue sama sekali gak kasihan. Di mimpi itu, dia perlakuin gue kayak gimana. Gue inget semuanya dengan jelas. Dia nyuri identitas gue, nyuri orang tua gue, nyuri cewek yang gue suka. Akhirnya, dia bahkan bikin gue mati dalam dendam yang pahit. Sekarang dia baru ngerasain hukuman kecil aja udah pengen gue maafin. Mana bisa semurah itu. Terlambat. Gue nendang dia sampai jatuh. Dia ngeguling ke lantai sambil meringis kesakitan. Aku menatapnya dari atas. Suaraku sedingin es. Saat kau melakukan semua itu sebelumnya, seharusnya kau pikirkan hasil hari ini. Ini karma yang pantas kau dapatkan. Setelah bilang begitu, aku berbalik dan masuk ke tangga asrama, mengabaikan Spencer yang menangis dan mengumpat di belakangku. Lampu lorong yang sensitif terhadap suara menyala, menerangiku. Aku merasa seluruh tubuhku jadi ringan, seolah beban seberat 1000 pon baru saja terangkat. Pas aku sampai di kamar dan belum sempat duduk, suara sistem itu menggema lagi di kepalaku. Ting. Tugas ketiga diberikan. Putus hubungan dengan orang tuamu. Batas waktu, 1 bulan, mohon selesaikan tugas dengan segera. Kegagalan tugas akan berakibat hukuman berat yang mungkin bisa mengancam keselamatan fisik. Host. Putus hubungan sama orang tua, aku mencibir dalam hati. Tugas ini jelas ulah Spencer yang lagi main trik. Dia tahu hubunganku dengan orang tua lagi nggak bagus. Jadi dia mau aku kehilangan satu-satunya sandaran. Biar aku jadi orang yang gak punya dukungan apapun. Dia pikir dengan begini aku bakal tunduk dan nurut sama dia. Tapi jujur saja, aku memang sudah ada niatan ke sana. Tinggal bareng Tuan dan Nyonya Sterling itu selalu bikin aku gak nyaman. Di mata mereka, cuma ada Spencer. Mereka pada dasarnya gak menganggap aku ini anak mereka. Di depan mereka, aku cuma orang asing, malah beban. Daripada terus-terusan menyiksa diri sendiri, lebih baik sekalian putus hubungan biar gak ribet ke depannya. Liburan musim panas tahun itu, aku kembali ke Villa Sterling. Suasana di villa itu menyesakan, beda banget sama terakhir kali aku kesini. Tuan dan Nyonya Sterling jarang banget ngomong sama aku. Pas makan, mereka cuma nunduk dan makan. Sesekali ngobrol sama Spencer, nanyain kabarnya. Dan si Spencer, dia terus menatapku dengan mata penuh kebencian, kayak ular berbisa yang siap menerkam kapan saja. Benar saja, Spencer nggak bisa diam. Tiap hari, dia menjelek-jelekan aku di depan orang tua, melebih-lebihkan cerita, bikin fitnah kalau aku anak durhaka dan serakah. Sekali waktu dia kasih screenshot pesan teks ke Nyonya Sterling dan bilang, "Ma, lihat deh, dia tuh jelek-jelekin keluarga kita ke orang luar. Katanya mama sama papa pilih kasih, gak sayang sama dia. Dia bahkan bilang mau menipu semua aset keluarga dan dikasih ke orang-orang yang dia kenal di panti asuhan." Aku melirik foto itu. Jelas banget itu editan. Meskipun foto profil di pesan itu punyaku, nama panggilannya beda, cara bicaranya juga jauh beda banget. Sekali lihat saja, sudah ketahuan itu pakai aplikasi edit foto. Tapi Nyonya Sterling malah percaya begitu saja. Dia memegang ponselnya, tangannya gemetar karena marah, lalu menunjuk wajahku dan memaki, "Max, Mama bener-bener gak nyangka kamu orangnya begini. Kami sudah kasih kamu 5 juta yuan, dan kamu masih belum puas? Kamu sampai mau berebut harta sama Spencer? Dan kamu keluyuran kemana-mana buat gosipin dan menjelek-jelekan kami? Kamu kok serakah dan gak tahu terima kasih banget, hah?" Spencer berdiri di samping, malah tambah memanas-manasi sambil pura-pura menengahi. "Ma, jangan marah. Dia mungkin cuma lagi bingung, kena hasut orang. Dia gak bermaksud begitu kok. Ma, jangan rendahkan diri Mama sampai ke level dia. Marah-marah itu gak baik buat kesehatan." Pas bilang begitu, matanya penuh dengan senyum kemenangan. Aku nggak bingung sama sekali. Aku taruh sumpitku, menatap pasangan itu dengan tenang, dan bilang,
Aku nggak pernah kepikiran buat berebut harta, apalagi menjelek-jelekan siapapun di luar sana. Foto itu palsu. Kalau kalian nggak percaya, periksa saja riwayat chatku atau tanya ke teman sekamarku. Tuan Sterling membanting gelas anggurnya, wajahnya gelap, nadanya nggak sabar. Cukup, berhenti bicara. Rumah ini sudah cukup kacau. Kamu bisa nggak sih bikin aku nggak usah mikirin hal aneh-aneh? Dia pada dasarnya malas mendengarkan penjelasanku. Di matanya, aku cuma tukang bikin masalah. Aku menatap mereka. Sisa harapan terakhir akan kasih sayang keluarga di hatiku benar-benar lenyap. Aku menarik napas dalam, suaraku tenang tapi tegas. Karena kalian berdua sudah nggak percaya sama aku, lebih baik kita putus hubungan saja. Baik Tuan maupun Nyonya Sterling tertegun, mereka mungkin nggak pernah menyangka aku yang bakal memulainya. Nyonya Sterling menatap kosong beberapa saat, lalu mencibir. Putus hubungan, kamu pikir kami peduli punya anak kayak kamu? Ya sudah, putus saja. Tuan Sterling juga berdiri mendadak, menunjuk ke arahku. Suaranya penuh amarah. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, kita putus hubungan. Aku menatap tepat ke mata mereka, mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Mulai hari ini, aku bukan lagi anak kalian, dan kalian bukan lagi orang tuaku. Kita sudah nggak ada hubungan apapun. Urusan kalian ya urusan kalian, aku nggak bakal ikut campur. Urusan aku ya urusanku, kalian jangan ikut campur. Bagus, bagus sekali. Tuan Sterling gemetar karena murka. Dia menunjukku lama sekali sampai nggak bisa bicara. Akhirnya, dia meludah dengan penuh kebencian. Putus saja. Aku nggak pernah melahirkan anak ini. Mulai sekarang, jangan pernah berani menginjakan kaki di rumah ini. Aku nggak ngomong sepatah kata pun lagi. Aku berbalik dan kembali ke kamar tamu. Barang-barang di kamar itu cuma sedikit. Cuma kasur, lemari, sama meja. Aku buka lemari dan masukkan pakaianku ke koper. Itu semua barang yang kubawa sendiri. Keluarga Sterling nggak pernah membelikan aku sehelai kain pun. Terus, aku ambil buku, Dao Te Ching di meja. Di dalamnya ada foto kepala panti asuhan. Itu satu-satunya hiburanku. Aku bawa koperku dan keluar dari villa. Di belakangku, Nyonya Sterling mengumpat. Begitu kamu pergi, jangan pernah punya muka buat balik lagi. Keluarga Sterling nggak punya anak kayak kamu. Aku nggak menoleh. Sebaliknya, aku merasa sangat lega. Berjalan keluar gerbang utama, sinar matahari kekuningan menyiram tubuhku, terasa hangat secara aneh. Aku akhirnya bebas dari keluarga yang menyesakkan ini. Aku akhirnya bisa hidup sebagai diriku sendiri. Pas aku kembali ke sekolah, Spencer langsung mencariku. Dia terlihat jauh lebih kuyu dari sebelumnya. Matanya merah, wajahnya sepucat mayat yang baru keluar dari kuburan. Apa kamu benar-benar putus hubungan sama mama dan papa? Tanyanya. Nadanya mengandung kegembiraan yang gak bisa disembunyikan seolah-olah aku memutuskan hubungan adalah hal yang memang dia harapkan. Memangnya kenapa? Ada urusan apa sama kamu? Jawabku dingin, malas membuang napas buat dia. Tentu saja ada urusannya. Spencer tertawa aneh. Sekarang kamu gak punya dukungan mama dan papa lagi. Kamu gak punya backingan keluarga Sterling. Coba lihat sekarang, pakai apa kamu mau melawanku? Asal tahu saja, jangan coba-coba bikin keinginan aneh-aneh lagi. Kalau tidak, aku bakal cari Vivian. Aku bakal bilang tujuan sebenarnya kenapa kamu membuli dia. Biar dia tahu betapa munafiknya kamu. Apa dia pikir bisa mengancamku pakai Vivian? Naif banget sih. Urusan antara gua sama Vivian cuman kita berdua aja yang paling paham. Biarpun dia nemuin Vivian, cewek itu nggak bakal percaya sama omongan dia. Gua ngeliatin dia terus tiba-tiba ketawa lepas. Lo pikir gue takut, gue lebih paham Vivian orangnya kayak gimana dibanding lo. Biarpun lo samperin dia nggak bakal percaya sama lo. Gue diem sebentar, melangkah mendekat ke arahnya, terus ngerendahin suara gue dengan nada ngancem. Oke, sekarang giliran gue yang nanya. Gimana kalau gue minta tekanan darah, lo jadi 90/60 sampai 139/89 mm merkuri? Menurut lo, apa yang bakal terjadi sama lo? Wajah Spencer langsung pucat pasi. Dia sempoyongan mundur beberapa langkah, hampir aja jatuh gara-gara kakinya sendiri. Dia nunjuk gua, suaranya gemeteran nahan takut. Lo jangan ngelakuin hal gila ya. Kalau lo berani minta itu, gua bakal pertaruhin nyawa buat ngelawan lo. Ngelawan gimana? Gua melangkah maju perlahan, terus menekan dia. Dengan tatapan dingin, gue bilang, emang lo punya hak apa buat nego sama gua sekarang? Diri lo sendiri aja nggak bisa lo kontrol, mau ngelawan gua? Nggak usah buang-buang tenaga deh. Spencer ngeliatin gue, matanya penuh teror. Tiba-tiba, dia nengok terus kabur.
Larinya cepet banget kayak kelinci penakut, nggak butuh waktu lama dia udah lenyap dari pandangan gue. Gue cuma bisa nyeringai ngeliat punggungnya yang menjauh. Dia udah ketakutan setengah mati gara-gara sistem itu. Cuma gue kasih ancaman kecil aja, dia langsung jiper. Ini baru permulaan. Gue bakal bikin dia bayar semua perbuatannya ke gue, baik di mimpi maupun di dunia nyata. Sejak saat itu Spencer kayak berubah jadi orang lain, dia berhenti sekolah. Seharian cuma ngurung diri di rumah, ngunci kamar rapat-rapat, nggak berani keluar sama sekali. Gorden kamarnya selalu ditutup rapet. Mau siang atau malam, kamarnya selalu gelap dan suram. Pak dan Bu Sterling nggak punya pilihan lain selain naruh makanannya di depan pintu. Tiap hari mereka ngetuk dan manggil dia buat makan. Dia cuma sesekali buka pintu buat ngambil makanannya, terus dibanting lagi. Kamarnya udah kayak kapal pecah, penuh sama cup mie instan, kotak makanan, puntung rokok, sama sampah yang nyebar di mana-mana. Baunya busuk banget, persis kayak tempat sampah. Dia ngerasa terus-terusan ada orang yang mau nyelakain dia. Tiap malam dia sering mimpi buruk, teriak-teriak gak karuan. Jangan mendekat. Gua gak bermaksud gitu. Sistem, jangan cari gua. Bu Sterling sering banget denger dia nangis dan jerit-jerit. Tiap malam hati Bu Sterling hancur lebur, tapi dia nggak bisa bantu apa-apa. Mereka udah manggil psikolog ke rumah, tapi baru aja dokternya ngomong beberapa kalimat, Spencer langsung ngamuk dan ngusir dokternya keluar. Dokternya bilang dia kena gangguan kecemasan parah sama paranoid dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi Spencer kekeh nolak. Katanya, di rumah sakit itu ada orang-orang dari sistem yang nungguin buat nyelakain dia. Gue masih nyimpen permintaan ketiga tanpa memakainya. Gue emang pengen Spencer hidup dalam ketakutan. Semakin parah kondisi mentalnya, semakin rusak pula tubuhnya. Gue pengen rasa takut itu perlahan-lahan menggerogoti dia, biar dia ngerasain rasa putus asa yang sama kayak yang gue alamin di mimpi itu. Sekitar sebulan kemudian, pas gue lagi baca buku di perpustakaan, HP gue tiba-tiba getar. Ada nomor asing, gue ragu sebentar, terus gue angkat. Di ujung telepon, suara Bu Sterling kedengeran sesenggukan. Max, tolong balik sebentar aja, temuin Spencer buat terakhir kalinya. Dia nggak bakal bertahan. Jantung gua sempat berhenti sedetik. Gua nggak nyangka hidup Spencer hancur secepat ini, tapi gua sama sekali nggak ngerasa sedih. Malah, menurut gua ini karma yang pantas buat dia. Gua udah putus hubungan sama siapapun. Urusan dia nggak ada hubungannya sama gua. Jawab gua tenang, suara gua datar tanpa emosi. Max, tante mohon sama kamu, baliklah sekali ini aja. Dia terus-terusan manggil nama kamu, bilang kalau dia salah, dia mohon ampun sama kamu. Tangisan Bu Sterling makin keras, penuh keputusasaan. Tante tahu kita pernah jahat sama kamu dulu, kita pilih kasih, kita bodoh, baliklah temuin dia. Anggap aja tante mohon-mohon sama kamu. Gue diem beberapa saat, akhirnya gue tetap nolak. Nggak bisa, gue sibuk. Permisi, tante. Setelah ngomong gitu, gue matiin teleponnya, gue set ke mode silent, terus lanjut baca buku. Sore harinya gue denger kabar kalau Spencer udah meninggal. Trey yang ngasih tahu gue, dia baca berita online kalau pewaris Sterling Group meninggal di kediaman pribadinya. Penyebabnya serangan jantung mendadak. Belakangan, gue denger orang-orang cerita detailnya. Pagi itu, Bu Sterling mau bangunin Spencer. Dia ngetuk lama banget tapi nggak ada jawaban. Ngerasa ada yang nggak beres, dia pakai kunci cadangan buat buka pintu. Ternyata Spencer udah terkapar di lantai, wajahnya pucat dan udah lama berhenti napas. Di sampingnya banyak banget obat-obatan berserakan sama secari kertas berisi tulisan ngaco kayak, "Sistem, jangan cari aku, Max, aku salah." Dokter yang meriksa bilang, gara-gara Spencer terus-terusan ngerasa takut dan cemas yang berlebihan, itu micu serangan jantung mendadak. Tubuhnya benar-benar udah hancur gara-gara rasa takut. Dan organ-organnya nunjukin tanda-tanda kegagalan fungsi. Pak dan Bu Sterling nelpon gue beberapa kali lagi buat minta gue datang ke pemakaman Spencer. Tapi semuanya gue tolak. Gue udah gak punya hubungan apa-apa lagi sama mereka. Pemakaman dia sama sekali gak ada urusannya sama gue. Setelah matiin panggilan terakhir, gue ngomong ke sistem di dalam pikiran gue. Gue pengen sistem ini musnah selamanya. Ding. Host menginginkan sistem lenyap. Permintaan berhasil. Sistem sedang bersiap untuk terlepas. Terima kasih kepada host karena telah menggunakan suara robotik itu bergema terakhir kalinya, terus lenyap sepenuhnya. Gue narik napas lega, ngerasa seluruh tubuh gue enteng banget kayak beban ribuan ton yang selama ini gue panggul akhirnya hilang. Sistemnya akhirnya musnah. Gue nggak dikendalin lagi, nggak harus ngerjain tugas-tugas gila lagi. Setelah sistemnya hilang, gue lebih fokus sama kuliah gue. Nilai Vivian makin bagus.
Naik dari yang tadinya cuma juara di jurusan jadi juara umum satu angkatan, bahkan dapat beasiswa nasional. Kesehatannya juga pelan-pelan pulih. Wajahnya jadi merona, nggak kelihatan pucat kayak dulu lagi. Dia benar-benar kelihatan jauh lebih hidup. Penyakit ibunya juga jauh mendingan. Setelah pengobatan rutin, ibunya udah bisa turun dari tempat tidur, jalan-jalan santai. Bahkan bisa ngerjain tugas rumah tangga ringan. Adik laki-lakinya juga rajin banget belajar, sampai keterima di SMA top di kota ini. Dia selalu dapat peringkat 1 di kelas, dan sering telepon kakaknya bilang kalau dia bakal belajar rajin kayak kakaknya, masuk universitas bagus nanti, terus jaga ibu sama kakaknya. Suatu sore, Vivian minta ketemu gue di tepi danau kampus. Banyak pohon dedalu ditanam di pinggir danau. Angin berhembus, membuat dahan-dahan dedalu bergoyang lembut, layaknya rambut seorang gadis muda. Permukaan danau berkilauan, sesekali beberapa ikan kecil melompat keluar, menciptakan riak air yang melebar. Vivian mengenakan gaun putih, rambutnya terurai di bahu. Dia memegang sekuntum bunga aster di tangannya sambil berdiri di tepi danau. Dia terlihat sangat cantik. Sinar matahari menyinari tubuhnya, seolah melapisinya dengan emas murni. Max, dia melihatku, wajahnya langsung merekah dengan senyuman manis. Dia berjalan menghampiriku dan bertanya pelan, "Kamu lagi luang hari ini? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." "Iya, aku luang. Katakan saja." Aku tersenyum. Diam-diam merasa berdebar penuh harap. Vivian menunduk, jemarinya memutar-mutar bunga aster kecil itu dengan lembut. Pipinya merona tipis. Suaranya terdengar malu-malu. "Aku tahu kenapa dulu kamu sering jahilin aku. Makasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Ibu mungkin sudah nggak ada sekarang. Adikku nggak bakal bisa sekolah, dan aku mungkin sudah harus putus sekolah sejak lama." Aku terdiam sejenak, lalu bertanya dengan heran. "Kok kamu tahu?" "Aku pikir aku sudah menyembunyikannya dengan rapat. Gak ada yang tahu. Aku dengar dari teman-teman sekamarmu." Vivian mendongak, matanya penuh rasa syukur. "Waktu kamu bantu usir ayahku, terus soal kamu yang maksa aku berhenti kerja paruh waktu biar bisa makan dengan benar, mereka semua lihat. Mereka bilang padaku kalau mereka tahu sifat aslimu. Kamu gak pernah benar-benar berniat jahat padaku. Kamu justru ingin membantuku." Aku tersenyum, merasa sangat bahagia di dalam hati. Aku tidak menyangka ketiga teman asramaku itu membantuku menjelaskan semuanya. Vivian menatapku, matanya memancarkan rasa malu bercampur harap. Suaranya lembut namun sangat jelas. "Max, aku suka kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Aku tahu, sekarang aku masih belum cukup baik. Tapi aku akan berusaha keras. Aku bakal belajar yang rajin, cari kerja yang bagus nanti, dan berjuang bareng kamu. Kita sukses bareng-bareng." Aku menatapnya, hatiku terasa manis seperti baru saja mencicipi madu. Aku mengangguk, suaraku tak mampu menyembunyikan emosi. "Aku mau, Vivian. Aku juga suka sama kamu." Vivian langsung menghambur ke pelukanku sambil terisak. Aku menepuk punggungnya dengan lembut, merasakan kehangatan tubuhnya. Hatiku terasa sangat bahagia. Segala dendam dan kepahitan selama bertahun-tahun lenyap begitu saja saat ini. Setelah itu, aku menggunakan uang 5 juta yuan itu untuk berinvestasi sedikit. Aku membeli beberapa dana keuangan yang stabil dan menyuntikkan modal ke sebuah perusahaan rintisan teknologi baru. Tak disangka, perusahaan itu berkembang sangat pesat. Kurang dari setahun, sudah langsung untung. Investasiku berlipat ganda berkali-kali lipat. Vivian dan aku sama-sama berhasil masuk jenjang pasca sarjana di universitas. Selama masa kuliah S2, kami berangkat ke kelas bareng, duduk di perpustakaan bareng, dan makan di kantin bareng. Hari-hari berlalu dengan sangat indah dan membahagiakan. Setelah lulus, aku membuka perusahaan investasi. Saat baru dimulai, skalanya belum besar, karyawannya cuma sedikit. Tapi berkat pengalaman dan jaringan yang aku kumpulkan sebelumnya, aku segera meraih kesuksesan. Skala perusahaan terus berkembang setiap harinya. Aku juga menyumbangkan uang untuk merenovasi total panti asuhan kami. Vivian mulai bekerja di sebuah rumah sakit besar dan menjadi seorang dokter. Dia bekerja sangat rajin, selalu sabar menghadapi pasien, dan segera mendapat pengakuan dari pimpinan rumah sakit maupun para pasien. Saat kami menikah, aku mengundang ketiga teman sekamarku dan ibu pengurus panti. Pernikahan itu sederhana, tapi sangat hangat. Ibu pengurus memegang tanganku, tersenyum ramah. "Max kecil, akhirnya kamu menemukan kebahagiaan. Ibu ikut bahagia buat kamu." Sementara Trey dan teman-temannya, mereka yang paling heboh di pernikahan. Bahkan menuntut supaya nanti mereka jadi ayah baptis buat anak-anak kami. Kehidupan setelah menikah terasa sangat lengkap. Kami membeli rumah yang pas ukurannya.
dengan balkon kecil. Vivian menanam banyak bunga di sana. Setiap kali bunganya mekar, seluruh balkon jadi harum. Saat akhir pekan, kami akan pergi mengunjungi ibu pengurus panti bersama-sama, mengobrol dan membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Kami juga sering pulang ke rumah Vivian untuk mengunjungi ibu dan adiknya. Sementara soal Tuan dan Nyonya Sterling, sejak kematian Spencer, hidup mereka hancur berantakan. Karena grup Sterling tidak dikelola dengan benar, ditambah kesalahan investasi sebelumnya, perusahaan itu segera mengalami krisis dan akhirnya bangkrut. Mereka terpaksa pindah dari villa mewah ke rumah sewaan yang sempit, hidup dalam kesengsaraan yang luar biasa. Karena syok akibat kebangkrutan, Tuan Sterling terkena stroke. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, butuh seseorang untuk merawatnya. Nyonya Sterling harus pergi ke pasar setiap hari untuk belanja kebutuhan dan merawatnya. Rambutnya memutih dengan cepat, membuatnya terlihat jauh lebih tua. Kadang-kadang aku berpapasan dengannya di pasar. Dia mengenakan baju dan celana murah, membawa tas kain kecil, tawar-menawar setiap sen dengan pedagang. Dia tidak lagi memiliki keanggunan aristokrat yang dulu. Setiap kali dia melihatku, dia selalu menunduk dan berjalan pergi dengan sangat cepat, tidak berani menatap langsung ke mataku. Aku juga tidak memulai percakapan apapun dengannya. Bagaimanapun, hubungan kami sudah putus. Cukup bagi kami masing-masing untuk menjalani hidup sendiri dengan baik. Terkadang, aku menoleh ke belakang, melihat diriku yang ada di mimpi itu, orang yang meninggal dalam kepahitan dan kebencian, di kamar sewaan yang kumuh. Jika saja tidak ada mimpi itu, jika tidak ada sistem itu, mungkin aku masih akan berakhir sama seperti di mimpi. Ditindas oleh Spencer, dibuang oleh orang tuaku, dan berakhir dengan nasib tragis. Tapi sekarang, aku punya istri yang mencintaiku. Aku punya teman-teman tulus. Aku punya karier sendiri dan keluarga yang bahagia. Aku sangat beruntung bisa menggenggam kesempatan untuk mengubah nasibku sendiri. Hidup itu tidak pernah rata. Selalu ada berbagai kesulitan dan rintangan. Tapi selama kita tidak menyerah, selama kita gigih menjadi diri sendiri dan memegang teguh hati yang baik, kita pasti akan menemukan kebahagiaan yang menjadi milik kita sendiri. Itulah filosofi paling penting yang aku pelajari dari perjalanan pengalaman hidup ini.